Kebenaran siap. Wali Kota Surabaya sudah mencederai nama Madura, sudah memberikan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Madura. Apakah hari ini rakyat Madura berani? Apakah rakyat Madura berani? Siap satu maju, siap satu komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hetsman Arif dari Forum News Network. Anda barangkali sering mendengar semacam joke ini tentang orang Madura atau warga Madura. Ini salah satu joke yang paling terkenal ini adalah orang Madura kok dilawan. Ini memang menunjukkan satu karakter yang khas dari warga Madura ini. Logikanya unik, karakternya khas, jadilah makanya kemudian muncul joke semacam itu. Dan joke atau semacam adagium orang Madura kok dilawan itu kemarin dibuktikan oleh mereka warga Madura pada hari Senin. Mereka mulai melawan, yakni melawan penyekatan yang dilakukan di jembatan Suramadu, jembatan penyeberangan antara Surabaya menuju Pulau Madura. Mereka menolak penyekatan yang kemudian diikuti dengan swab terhadap warga Madura yang ingin masuk ke kota Surabaya. Wali Kota Surabaya sudah mencederai nama Madura, sudah memberikan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Madura. Apakah hari ini rakyat Madura berani? Apakah rakyat Madura berani? Siap satu maju, siap satu komitmen. Oke, mari kita kawal kebijakan ini supaya orang Madura yang melintas ke Surabaya tidak menggunakan lagi swab antigen dan tidak usah lagi diswab. Maka markas-markas yang ada di pintu masuk dan ada di pintu keluar harus dibubarkan. Setuju? Setuju? Saya dari Pamekasan. Mobil saya dibiarkan. Saya atas nama supir. Saya sekarang mau bekerja, tapi demi loyalitas Madura, saya berangkat ikut. Saya tidak terima. Karena apa? Saya tiap hari lewat di sini. Kebanggaan menembar secara manusia. Yo, wahai kalian yang di kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian. Penyekatan di jembatan Suramadu yang kemudian diikuti dengan random tes swab antigen ini dimulai pada tanggal 7 Juni lalu. Ini merupakan keputusan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Rapat ini menyikapi tingginya angka COVID di Kabupaten Bangkalan Madura. Kabupaten Bangkalan Madura ini yang langsung berseberangan dengan kota Surabaya dan hanya dipisahkan oleh jembatan Suramadu. Sampai tanggal 20 Juni kemarin itu saja, di Bangkalan ini diketahui ada sekitar 2.800-an orang yang positif COVID dan 285 orang diantaranya meninggal dunia. Anda bisa bayangkan untuk kabupaten seperti Bangkalan ada 2.800 lebih orang yang positif COVID, itu pasti fasilitas kesehatannya tidak memadai dan pemerintah Bangkalan kewalahan. Mereka akhirnya membangun sejumlah lokasi untuk isolasi warganya. Dari hasil swab di lokasi penyekatan itu pada hari pertama misalnya ada sekitar 2.600 pengendara yang di swab dan diketahui 83 orang diantaranya itu positif COVID. Bagi warga Madura, khususnya warga Bangkalan, penyekatan ini dan kemudian diikuti dengan swab antigen ini memang sangat merepotkan. Setiap hari itu ada sekitar kurang lebih 20.000 kendaraan yang menyeberangi jembatan Suramadu ini. Sebagian besar dari warga Bangkalan ini banyak yang bekerja di Surabaya, mulai dari penjual sayur, kemudian pekerja pabrik, pekerja
di swasta dan juga sejumlah pegawai di kantor pemerintahan. Jadi kalau mereka setiap hari melintasi jembatan Suramadu dan kemudian ada penyekatan dan swab antigen, ini memang bisa dibayangkan sangat merepotkan dan justru terjadi kerumunan karena kemacetan yang luar biasa di jembatan Suramadu. Menghadapi penyekatan ini, warga Madura sudah beberapa kali melakukan protes, tetapi pemerintah tetap tidak menggubris, dan kemudian puncaknya terjadi pada Jumat dini hari tanggal 18 Juni lalu. Jumlah warga melakukan perusakan di posko penyekatan. Dari sejumlah video yang beredar dan cukup viral di media sosial itu, tampak posko tempat swab dilaksanakan itu berantakan dan para petugas tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya tampak berjaga-jaga. Lah, salah kadung deh, ya pucet raina. Tak keng seragam reng loreng. Raina pucet le. Kang kadung deh ya. Kang kadung deh ya. Jiling, lah pucet kapi. Pucet lur, ada lah gunang, lah gutik. Keng muteger badan ni raja. Lah kadung deh ya re. Dah mau lah kadung deh ya. Ya re. Aji cir ngat tempe lah ya. Dan tak lama kemudian setelah perusakan ini, posko-posko tempat pelaksanaan swab antigen dibongkar oleh petugas. Ayo, Pas, tolong ayo. Bongkar lah. Wes, alhamdulillah. Mari lah. Ya, bongkar lah. Bebas lah. Tak puas hanya dengan melakukan perusakan di posko, pada hari Senin kemarin warga Madura Bersatu, begitu mereka menyebutnya, melakukan unjuk rasa. Mereka berkonvoi menyeberangi jembatan Suramadu menuju Balai Kota Surabaya. Kita tidak ingin lagi ada tes antigen di tempat ini. Bapak aparat, Bapak Satpol PP dan Bapak TNI, dengarkan bahwasanya mulai hari ini kami tidak ingin tahu dan tidak mau tahu. Semua yang ada di sini, fasilitas ini, silakan bawa ke kantor Wali Kota Surabaya. Kita tidak ingin ditakut-takuti dengan adanya penyekatan ini. Sekali lagi, saya sebagai korban aksi pada kesempatan kali ini tidak ingin adanya penyekatan yang ada di Suramadu ini. Bapak sopir bisa pelan. Oke, Bapak Satpol PP, Bapak TNI dan Bapak Polisi, saya mengharap nanti setelah pulang kami dari Wali Kota Surabaya tidak lagi ada penyekatan di tempat ini, tidak ada lagi tes swab antigen di tempat ini. Semangat. Oke, tetap satu komando. Kita ingin menghentikan penyekatan yang ada di sini. Ada 3 tuntutan yang mereka sampaikan ketika bertemu dengan Eri Cahyadi. Pertama, bahwa mereka minta agar swab yang diskriminatif tadi dihentikan. Kedua, mereka minta dilakukan swab hanya di tempat-tempat hiburan dan juga tempat-tempat kerumunan. Yang ketiga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta maaf. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya menjelaskan bahwa inisiatif melakukan pengetatan itu bukan berasal dari Wali Kota Surabaya, itu adalah keputusan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawangsa. Seperti tadi saya sudah sebut sebelumnya bahwa rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ini dilaksanakan karena angka COVID di Kabupaten Bangkalan yang sangat tinggi. Situasi semacam ini membuat pemerintah daerah Jawa Timur dilematis. Bagaimanapun juga lalu lalangnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang setiap hari di jembatan Suramadu dari Bangkalan menuju Surabaya ini sangat rawan untuk penyebaran angka COVID. Apalagi Kabupaten Bangkalan tadi sudah disebutkan dia
merupakan wilayah dengan penularan COVID yang sangat tinggi dan masuk dalam kategori zona merah. Tetapi pemerintah hendaknya juga mawas diri. Mengapa warga Madura merasa diperlakukan secara diskriminatif? Dan saya kira perasaan diskriminatif itu tidak hanya menjadi monopoli warga Madura. Banyak warga negara di Indonesia juga merasa diperlakukan secara diskriminatif. Persidangan yang sedang berlangsung, yakni persidangan Habib Rizik Syihab, saat ini merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah menunjukkan sikap diskriminatif dalam penanganan protokol kesehatan. Kepada rakyat kecil, kepada oposisi mereka berlaku sangat tegas, tetapi ketika pejabat yang lain melakukan hal yang sama, tidak ada tindakan apapun. Soal diskriminasi ini kan sebenarnya secara tidak langsung juga sudah diakui oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Pada waktu itu dia menyatakan bahwa peningkatan angka COVID yang saat ini sangat mengkhawatirkan ini merupakan kesalahan kita rame-rame. Dan khususnya menurut dia para pemimpin tidak memberi contoh. Khusus untuk Jawa Timur, kita jangan ngomong tingkat nasional. Kalau tingkat nasional nanti kita mesti nyinggung lagi Pak Jokowi yang beberapa kali juga diketahui terlibat dalam kerumunan. Di Jawa Timur saja nih misalnya, beberapa waktu yang lalu kan kita sempat dihebohkan dengan pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Pada waktu itu para pejabat di Jawa Timur, terutama pelaksana tugas sekretaris daerah yang pasang badan bahwa pesta ulang tahun itu merupakan inisiatif mereka, bukan inisiatif dari Gubernur Jawa Timur. Dan Ibu Kofifah begitu pada waktu itu di pembelaan dari PLT Sekda tidak tahu menau dan pestanya sendiri berlangsung hanya sebentar. Dan setelah itu kita tidak mendengar tindakan apapun terhadap Gubernur Jawa Timur Kofifah ataupun PLT sekretaris daerah yang pasang badan yang menyatakan bahwa ulang tahun itu merupakan inisiatif dia. Tidak ada tindakan apapun. Sementara kepada rakyat kecil mereka berlaku sangat tegas. Jadilah masyarakat sekarang, rakyat merasa diperlakukan diskriminatif. Perlakuan diskriminatif inilah yang membuat pemerintah kesulitan menegakkan protokol kesehatan. Beberapa hari lalu sebelum terjadi unjuk rasa itu di media sosial juga beredar sebuah video yang disebarkan oleh sebuah akun TikTok. Ada berlangsung dialog ini, dialognya menarik ini. Kelihatannya antara seorang warga, kebetulan dia perempuan yang akan menyeberang ke Madura, dengan seorang petugas polisi Pamung Praja dari kota Surabaya. Boleh, Mbak Swab? Iya. Coba ke Ini berarti bapaknya terakhir swab kapan ya? saya belum swab. Belum swab. Mungkin ada, iya. Tapi sudah kontak langsung dengan banyak orang dari Madura gimana? Iya. Memang tugas gimana lagi, Mbak? Ya harusnya petugasnya di sini swab dulu dong, Pak. Iya, Ya kan? ini masukan bagus. Ini kalau bapak-bapaknya nggak swab, saya kan nggak tahu yang mana yang kena COVID. Ini, Mbak, saya kan perintah langsung dulu ke sini. Tapi protokolnya kejar, ini swab dulu. Iya, harusnya bapak Saya kan swab dulu ya. Ada jaga jarak juga, ada satu juga ya. Karena kan Ini memang ironis. Mereka minta agar warga melakukan swab antigen, sementara petugas yang melakukan penyekatan mengaku bahwa mereka sendiri juga belum melakukan swab. Mereka hanya menjalankan tugas dari pimpinan. Perlawanan masyarakat Madura ini membuat kita menjadi merenung. Kita sepakat bahwa kerumunan massa, gerombolan massa yang luar biasa besar, kemudian mobilitas warga yang begitu besar memang berpotensi untuk penyebaran COVID. Dan memang sudah terbukti sekarang ini angka penyebarannya sangat tinggi disebabkan oleh mobilitas warga yang tidak terkontrol. Tapi di satu sisi, sekali lagi kita mengingatkan pemerintah juga harusnya lebih mawas diri. Kita sepakat aturan protokol kesehatan ditegakkan, tetapi harus tanpa pandang bulu. Begitu ada contoh-contoh bahwa penegakan protokol kesehatan itu diperlakukan secara tidak adil, hanya diperlakukan kepada rakyat kecil dan oposisi, sementara pejabat pemerintah bebas melanggar protokol kesehatan, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk meyakinkan warga bahwa pemerintah betul-betul serius menegakkan protokol kesehatan. Masyarakat kita ini sebenarnya gampang kok. Kan masyarakat kita ini paternalis. Mereka itu tinggal menunggu contoh dari para atasannya. Kalau atasannya memberikan contoh serta tauladan, saya kira sangat mudah bagi rakyat untuk ditertibkan. Mari kita tegakkan protokol kesehatan dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab Anda sebagai warga dan tanggung jawab lagi yang lebih berat adalah para pejabat pemerintahan karena mereka sekali lagi adalah figur-figur yang harus menjadi contoh dan panutan.
Saya Rusman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada pada siang hari ini tanggal 21 Juni 2021. Aksi ribuan massa yang dilakukan oleh warga Madura, Jawa Timur untuk menuju kota wali kota Surabaya pada siang hari ini. Ratusan ribuan masyarakat Madura yang melintas di Surabaya di jalur Surabaya Madura, Suramadu Jawa Timur. Terima kasih JIKA TV Surabaya. Selamat Pira Sakti. JIKA TV Surabaya melaporkan.